kepala gawat darurat adalah cedera kepala yang memerlukan perhatian medis segera. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cheryl Celicilia Tamimaredia dengan NIM 2114201041 di kelas A1 semester 6 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, pada saat ini saya akan memaparkan hasil proyek ujian akhir semester 6 saya dengan materi pengkajian dan penanganan kasus gawat darurat, yaitu kasus trauma kepala dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampus. Saya sapa dengan hormat Nurse Olvin Manengkei, Eskep MKes. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, saya perawat dari ruangan ini yang akan bertugas pada jam 8 pagi hingga jam 2 siang nanti. Keluhan utama Ibu datang ke sini? Saya ingin membawa sepupu saya, Sus. Oh, ini ya sepupunya? Iya, Sus. Kalau boleh tahu nama pasien siapa, Bu? Karunia Tumilaan. Umur? Umur 24 tahun. Oh, jenis kelamin? Perempuan. Kalau boleh tahu hubungan Ibu dengan pasien apa ya? Sepupu. Sepupu. Nama Ibu? Rita Sinau. Agama? Kristen. Mohon maaf, apakah Ibu sudah bekerja? Iya, sudah. Alamat kantor di mana Ibu? Bethesda. Alamat rumah? Di Pakoa. Oke. Kesini naik apa? Mobil pribadi. Oh, mobil pribadi. Nah, keluhan utama pasien kenapa, Bu? Nah, jadi begini, Sus. Tadi sekitar pukul jam 6 pagi, saya dan sepupu saya itu sedang bersepeda. Nah, sepupu saya itu mungkin tidak melihat di jalan itu ada lubang. Nah, dengan di kecepatan dia menabrak lubang itu sehingga mengakibatkan dia jatuh dan kepalanya terbentur di trotoar jalan. Kemudian saya angkat, terdapat luka di bagian kepala sebelah kanan dan darah, tapi lukanya hanya kecil begitu. Kemudian dia mengeluh sakit kepala dan pusing, sehingga saya dengan inisiatif membawa ke rumah sakit. Oh, oke. Nah, Bu, pada saat ini saya akan melakukan pengkajian awal untuk mengecek keadaan pasien. Nah, itu meliputi penilaian awal. Nah, kenapa sampai penilaian awal? Itu untuk memastikan kondisi pasien stabil dengan menggunakan ABCDE. Kalau boleh tahu ABCDE itu apa ya? Nah, Ibu, biar saya jelaskan ya. Nah, ABCDE itu yaitu yang pertama ada A, airway. Nah, airway itu kami memastikan jalan napas pasien terbuka dan bebas hambatan. Nah, kalau pasien tidak bernapas, kami akan melakukan RGP. Kemudian breathing atau B, kami memberikan oksigen tambahan jika pasien bernapas dengan sianosis atau frekuensi napas abnormal. Nah, kemudian ada circulation, yaitu kami periksa denyut nadi dan tekanan darah pasien. Dan kita juga memberikan cairan intravena kepada pasien kalau mengalami hipotensi. Nah, kemudian ada disability. Nah, disability ini kami periksa tingkat kesadaran pasien menggunakan Glasgow Coma Scale. Seperti itu. Iya, Bu. Itu untuk memeriksa kesadaran tingkat kesadaran pasien. Jadi, penanganan selanjutnya bagaimana, Sus? Nah, untuk penanganan selanjutnya kami akan memeriksa kembali kepada pasien. Tapi sebelumnya pasien di ruangan mana? Ada di bed 10. Oh, di bed 10. Oke, Ibu. Saya akan menuju ke sana ya. Terima kasih. Iya. Selamat siang, Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Karunia? Ya. Oke, benar. Saya perawat Cheryl yang akan memeriksa Ibu ya. Oke. Yang pertama saya akan memeriksa jalan nafas nih, Bu. Yang pertama airway, identifikasi kepadan jalan napas bisa dengan mengecek kesadaran pasien dan membuka jalan napas menggunakan metode chin lift atau jaw thrust. Nah, pada pasien jalan napas bebas, putum tidak ada, darah tidak ada, spasma tidak ada, benda asing tidak ada, dan suara napas normal. Kemudian B breathing.
pola nafas, frekuensi nafas normal yaitu 19 kali per menit, bunyi nafas yang terdapat vesikuler, irama nafas teratur, jenis pernafasan dada. Kemudian C, circulation. Akral teraba hangat, tidak pucat, tidak sianosis, pengisian kapiler kurang dari 2 detik, nadi teraba, frekuensi nadi 95 kali per menit. Kekuatan kuat. Kemudian tekanan darah 130 per 90 mmHg. Kemudian kelembapan kulit lembab, turgor kulit normal. Kemudian nilai GCS, kompos mentis, E4, M6 dan V5. Pupil normal, ukuran pupil isokor. Kemudian exposure, adanya trauma pada kepala, adanya jejas atau luka pada kepala di daerah kepala bagian depan. Oke Ibu, untuk lokasi nyerinya di bagian mana? Di sebelah kanan. Oh yang ini ya Ibu. Oke. Durasi nyerinya apakah kalau Ibu bergerak dia terasa nyeri atau Ibu diam saja dia masih terasa nyeri? Diam saya tapi masih terasa nyeri. Oke, untuk skalanya berapa Ibu? 0 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai 8. 6 sampai 8. Oke. Nah, Ibu untuk rasa nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk atau di remas-remas Ibu? Seperti ditusuk-tusuk. Oh iya. Oke. Nanti pemeriksaan selanjutnya akan ditangani oleh dokter ya, Bu. Oke, saya akan permisi ke ruangan nurse station ya. Terima kasih. Dengan keluarga Ibu Karunia. Iya, saya. Oke, Ibu. Nah, Bu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dan penanganan kepada Ibu Karunia. Nah, penanganannya itu ABCDE yang sudah saya jelaskan tadi ke Ibu ya. Yes, yes. Nah, setelah dicek airway-nya apakah ada sumbatan atau tidak, dan hasilnya tidak ada. Nah, kemudian breathing, pernafasannya normal. Nah, kadar oksigennya itu 99. Nah, kemudian sirkulasinya itu terdapat perdarahan di bagian kepala sebelah kanan, tetapi hanya luka kecil karena terbentur tadi di trotoar jalan ya. Iya. Iya, kemudian disability. Nah, kesadarannya itu normal atau kompos mentis, dan keadaan umumnya itu baik. Begitu Bu, kurang lebih seperti itu. Nah Ibu, dari hasil pengkajian yang saya lakukan dan penanganan yang saya berikan, didapati pasien ini mengalami trauma kepala atau cedera kepala. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui trauma kepala itu apa? Mungkin sejenis kepala terbentur begitu sis. Nah iya, dia itu sejenis kepala terbentur, tetapi saya akan menjelaskan. Nah, trauma kepala itu adalah cedera pada kepala akibat benturan, pukulan ataupun terjatuh. Nah, cedera ini dapat menyebabkan berbagai macam masalah, Bu. Mulai dari geger otak ringan hingga cedera otak yang parah. Nah, penyebabnya ini trauma kepala yang paling umum ialah jatuh, seperti Ibu tadi. Nah, kecelakaan lalu lintas, kepukulan dan kecelakaan olahraga. Nah, dari gejala umumnya, trauma kepala ini meliputi pusing, seperti Ibu tadi kan. Kemudian mual, muntah, sakit kepala, kehilangan kesadaran, kebingungan, kesulitan bicara, dan kelemahan pada lengan ataupun kaki. Kemudian yang paling parah itu terjadinya kejang, seperti itu. Nah, jadi penanganan selanjutnya untuk sepupu saya bagaimana, Sis? Nah, untuk penanganan selanjutnya itu akan dikolaborasikan dengan dokter, Bu. Oh iya, baik, Sis. Iya, sama-sama. Untuk itu saya izin pamit ya, Bu. Iya. Iya, mari Bu. Iya. Halo teman-teman yang ingin kuliah atau yang ingin pendidikannya berlanjut, yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Apalagi di Fakultas Keperawatan, karena kenapa? Di Fakultas Keperawatan sudah terakreditasi B, jadi sudah pasti aman dan terpercaya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk bergabunglah dengan kampus kami dan rasakan pengalaman belajar yang tidak membosankan, penuh tantangan, menyenangkan dan menginspirasi. Melangkah bersama, meraih kesuksesan. Terima kasih.